Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa kabar Anda adalah kabar yang luar biasa. Amin. Amin. Tentu semua kita punya pergumulan yang berbeda. Ada orang yang menganggap pergumulannya lebih berat dari yang lain. Ada orang yang menganggap, gitu saja kok, tidak tahan, tidak mampu menghadapi cobaan yang seperti itu. Cemen lah dan sebagainya. Saudara, masing-masing dapat memikul beban-bebannya. Alkitab mengatakan hal-hal pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dikatakan oleh Alkitab yang membuat engkau sanggup untuk menanggungnya. Tidak akan melampaui dari kekuatan kita. Itu sudah pasti berarti setiap porsi yang dibebankan pada kita, pasti kita sanggup menanggungnya, sanggup menghadapinya, sanggup memikulnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita tiba di sinah yang berikutnya. Sekarang sampai di Keluaran pasal 22 ayat 18 sampai ayat 20. Nanti saudara Adi akan bantu kita membacakan ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan anugerah Tuhan, Ark of Worship Morning Devotion. Kiranya Tuhan menyertai kami. Berkati ya Tuhan setiap kami yang ambil bagian dalam devosi pagi ini, supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Silahkan Adi, Keluaran 22 ayat 18 sampai 20. Bantu kami membacakan ini. Keluaran 22 ayat 18 sampai 20. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Terima kasih Adi telah membantu kami membacakan bagian ini. Saudara, dalam Alkitab terjemahan baru, kalau saudara sering menggunakan Alkitab yang ada di tangan saudara hari ini, itu adalah terjemahan baru, atau Alkitab elektronik yang saudara download, baik melalui Android atau iOS, itu biasanya dimulai dengan terjemahan baru. Maka 3 ayat yang tadi dibaca oleh saudara Adi itu dikelompokkan menjadi satu bagian tersendiri sebetulnya. Tidak tergabung dengan yang lainnya, tetapi menjadi bagian tersendiri. Ya, dan diberi judul peraturan tentang dosa yang kecil. Tapi kalau saudara baca terjemahan yang lain, judulnya tidak ada. Tapi khusus di terjemahan baru, ini dikelompokkan tersendiri menjadi satu bagian tersendiri dengan judul peraturan tentang dosa yang kecil. Nah, agar kita memahami dari sekian banyak dosa, ada dosa-dosa yang dianggap oleh Allah sebagai dosa yang kecil di hadapan Allah. Jadi dari sekian banyak dosa, ada kelompok dosa yang dianggap sebagai kekecilan di hadapan Allah. Yang pertama dikatakan perempuan yang melakukan sihir. Yang kedua, tidur dengan binatang. Tidur dengan binatang, kalau saudara baca terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan lebih jelas lagi, lebih vulgar lagi. Dikatakan orang yang bersetubuh dengan binatang. Yang kedua, ini merupakan kekejian. Yang ketiga, mempersembahkan korban kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan sendiri. Saudara, tidak memberikan persembahan kepada Allah lain, tidak memberikan korban kepada Allah lain, kecuali hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi
dan segala isinya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, 3 inilah dosa atau kekejian di hadapan Allah. Kita akan coba mempelajarinya satu persatu dari dosa yang dianggap keji oleh Tuhan sendiri. Yang pertama, saudara, yaitu seorang ahli sihir perempuan. Nah, saya tidak tahu kenapa sihir itu selalu dihubungkan dengan perempuan. Apakah tidak ada sihir pria atau sihir laki-laki? Tapi kenapa perempuan? Mungkin karena ya gambaran tentang sihir itu selalu dihubungkan nenek sihir, ya nenek dongeng nenek-nenek tua, begitu ya. Mungkin ini gambaran ini. Tetapi kalau saudara membaca dari beberapa terjemahan, maka di sana tidak kita bisa menemukan bahwa sihir itu tidak identik dengan perempuan. Contoh ya, saya ambil beberapa terjemahan. Firman Allah yang hidup misalnya menerjemahkan seorang perempuan yang ahli sihir. Jelas, yang ahli sihir ini adalah perempuan. Firman versi mudah dibaca menerjemahkan begini. Jangan biarkan seorang perempuan melakukan sihir. Nah, lebih jelas lagi. Jangan biarkan seorang perempuan melakukan sihir. Kalau tadi identik hanya perempuan saja, lalu kemudian semakin lebih jelas lagi bahwa jangan sampai ada di antaramu para perempuan atau seorang perempuan yang melakukan sihir. Nah, bahasa Indonesia masa kini itu menerjemahkan, dikatakan begini, setiap perempuan bahkan yang melakukan sihir, ini merupakan dosa kekejian. Tetapi saudara, kalau saudara membaca terjemahan King James dan NIV, maka di sana dijelaskan dengan sesuatu yang lebih jelas. Dikatakan begini, jangan kamu membiarkan seorang penyihir hidup. Jadi jelas di sini bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan wanita, bukan pria. Dikatakan oleh King James, jangan kamu membiarkan seorang penyihir hidup. Thou shall not suffer a witch to life. Saudara, jangan membiarkan seorang penyihir hidup. Siapa penyihir di sini? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau NIV di sana dikatakan, do not allow sorcerers to live. Saudara, seorang witchcraft atau seorang penyihir hidup. Jadi jelas di sini digambarkan oleh Alkitab bukan perempuan, juga bukan laki-laki, tetapi setiap orang yang melakukan sihir ini merupakan dosa yang keji di hadapan Allah. Nah, untuk itu lebih jelas lagi kita melihat dari bahasa aslinya. Kata sihir dalam bahasa Ibrani itu kasab. Ya, kasab dalam bahasa Ibrani yang artinya to practice magic, witchcraft. Ya, orang yang mempraktekkan ilmu sihir. Jadi ketika Tuhan mengatakan jangan biarkan orang melakukan sihir, siapa di sini? Yaitu orang yang mempraktekkan sihir. Dia bisa laki-laki, dia bisa perempuan, dia bisa orang dewasa, dia bisa orang muda, dan bahkan anak-anak. Saya masih ingat ketika saya masih SD, teman-teman itu suka bermain jahe langkung. Ya, lalu kemudian ya itulah caranya, saudara tentu lebih tahu daripada saya. Mereka bermain jahe langkung, mereka panggil roh bermain di sana sehingga bisa ada tanda hitam, wajahnya jadi hitam, piringnya jadi hitam, dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan kata kasab berarti mereka yang mempraktekkan ilmu sihir adalah dosa di hadapan Allah. Dan itu bukan hanya sebuah dosa, tapi dosa yang keji di hadapan Allah. Nah, saudara, berdasarkan terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Ibraninya,
maka kita dapat menyimpulkan bahwa kata witch di sini tidak berbicara tentang gender tertentu. Ya, witch di sini tidak bicara tentang gender perempuan atau gender laki-laki, melainkan bicara tentang semua gender, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan atau yang mempraktekkan ilmu sihir adalah dosa yang keji di hadapan Allah. Sehingga ayat 18 memiliki pengertian seperti ini dari beberapa terjemahan tadi dan dari sumber bahasa aslinya. Maka ayat 18 memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, Allah melarang setiap orang baik laki-laki maupun perempuan untuk mempraktekkan ilmu sihir. Yang kedua, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mempraktekkan ilmu sihir harus dihukum mati. Nah, kalau menggunakan istilah Paulus dalam Galatia 5 ayat yang ke-20, di sana dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Orang yang mempraktekkan sihir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan. Oh, ayat berapa ya? 19. Ya, ini ya. Ayat kalimat terakhir itu ya. Ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, termasuk sihir di dalamnya. Saudara, jelas kata Paulus. Oleh karena itu, mempraktekkan sihir adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan, dilarang oleh Tuhan. Karena itu merupakan kekejian di hadapan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara, pertanyaannya seperti ini. Mengapa Allah melarang umatnya, melarang saudara dan saya, orang percaya ini untuk mempraktekkan ilmu sihir? Saudara, ilmu sihir itu sudah dipraktekkan oleh manusia sejak pada masa lampau, saudara. Ribuan tahun yang lalu manusia itu mempraktekkan ilmu sihir dan membuat manusia tidak mencari Tuhan, tetapi mencari manusia-manusia yang punya kekuatan seperti ini. Tidak membuat manusia mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, tapi membuat manusia kemudian tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, seutuhnya, oleh karena mereka menjauh daripada Tuhan dan beralih kepada ilmu sihir. Mereka bertanya kepada roh-roh yang untuk bertanya tentang nasibnya, tentang masa depannya. Saudara, dengan ilmu sihir mereka miliki, manusia melawan Allah. Dengan ilmu sihir yang mereka miliki, mereka tidak lagi bertanya kepada Allah, tidak mencari Tuhan dan kekuatannya. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir, siapa yang melawan Allah? Ya, mereka yang punya ilmu sihir. Siapa yang melawan kekuasaan Allah? Ya, mereka yang punya ilmu sihir. Ribuan tahun yang lampau ketika Musa ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, orang-orang di Mesir sudah mempraktekkan ilmu sihir. Dan dengan ilmu itu, mereka melawan kekuasaan Allah. Mereka melawan Allah dalam hidup mereka. Saudara, saya berdoa kita tidak melakukan hal ini. Karena itu berarti kita sedang melawan Allah, saudara. Orang-orang di Mesir, ketika Allah membuat mujizat, tongkat jadi ular, dengan sihirnya mereka membuat yang sama. Ketika Allah membuat banyak peristiwa-peristiwa ajaib di Mesir, mereka mengikutinya dengan ilmu-ilmu sihir mereka. Mereka mencoba melawan Allah, melawan kekuasaan Allah atas manusia. Oleh karena itu jelas bahwa ilmu sihir tidak bersumber dari Allah. Karena bahkan dipakai untuk melawan Allah, tidak bersumber dari Allah.
Karena tidak mungkin yang bersumber dari Allah digunakan untuk memberontak dan melawan otoritas Allah dan membuat manusia jauh dari Allah. Tidak mungkin. Yang bersumber dari Allah pasti akan mendekat kepada Allah. Yang sumber dari Allah pasti tidak akan dipakai untuk melawan otoritas Allah. Tidak mungkin yang bersumber dari Allah akan melawan Allah. Itu kan sama perumpamaan yang Tuhan katakan. Tidak mungkin iblis mengusir iblis, itu tidak mungkin, saudara. Beelzebul mengusir Beelzebul, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, saudara, yang bersumber dari Allah tidak mungkin dipakai untuk melawan Allah. Dan kalau bukan bersumber dari Allah, maka sumbernya siapa? Jelas ini bersumber dari roh jahat, bersumber dari kuasa kegelapan. Dan kalau dari roh jahat dan kuasa kegelapan, sumbernya siapa? Jelas, sumbernya iblis sendiri. Sumbernya setan. Saudara, oleh karena itu hati-hati dengan praktek sihir. Oleh karena itu menjadi kekejian di hadapan Allah. Saudara, Allah memandang praktek ini sebagai bentuk kekejian di hadapan Allah. Coba lihat Ulangan 18 ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jelas, saudara. Orang yang bertanya kepada peramal, orang yang bertanya kepada arwah-arwah, orang yang bertanya kepada dunia orang mati, bertanya kepada spirit-spirit tertentu, ini adalah kekejian bagi Tuhan. Luar biasa, bukan? Memang saat ini kita hidup di dunia modern. Nah, sekalipun kita hidup di dalam dunia modern, saudara, ternyata praktek seperti ini masih tetap ada loh, saudara. Praktek seperti ini masih tetap dilakukan oleh manusia. Ia menyesuaikan diri ternyata. Praktek ini, roh ini, kuasa kegelapan, si jahat menyesuaikan diri dengan dunia modern. Sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian juga praktek sihir ini pun dibuat lebih modern, lebih menarik. Supaya dapat attract orang-orang, meyakini dan bahkan menjadi bagian dari mereka dengan dibuat lebih modern. Hal ini dilakukan agar anak-anak muda yang hidup pada zaman modern, pada zaman milenial ini dapat terhisap, saudara, di dalamnya. Coba perhatikan film-film yang dibuat berdasarkan cerita novel yang sangat dipengaruhi dunia magic, saudara, seperti Harry Potter, Twilight, Maleficent, Fantastic Beasts, dan lain-lain, saudara. Hampir semuanya berkorelasi dengan dunia sihir. Hanya mungkin yang lain-lain itu film-film dari luar. Bagaimana dengan film-film yang dari Indonesia? Hal yang sama bukan terjadi. Dipertontonkan secara umum, terbuka. Manusia coba dihisap, ditarik, di-attract untuk terhisap di dalamnya. Yang bahkan disertai sekarang ini dengan kehadiran games-games yang menarik perhatian anak-anak muda zaman sekarang. Untuk mempercayai bahwa ilmu sihir itu bukanlah merupakan satu hal yang harus dijauhi. Ilmu sihir itu berkawan dengan manusia. Ilmu sihir itu dapat menolong manusia. Ilmu sihir itu dapat membuat manusia sejahtera, bahagia, dan lain-lain. Sehingga manusia tidak lagi takut menyingkir, menghindar dari praktek sihir ini. Tapi manusia mendekat, manusia mempraktekannya, dan bahkan manusia menghidupinya. Karena memang dia menyesuaikan diri. Sekalipun ini dunia modern, dunia teknologi, dunia yang sangat logik sekali, tetapi dia bisa menyesuaikan diri dengan gambaran-gambaran yang tadi saya sudah sampaikan. Satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwa ilmu sihir itu bersumber dari kuasa kegelapan, dari roh jahat. Oleh karena itu Tuhan tidak menghendakinya. Yang berusaha untuk membuat
umat Allah memberontak kepada Allah seperti yang terjadi di Mesir, melawan dan bahkan menjauh dari Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan. Supaya manusia tidak lagi mendengar suara Tuhan, tapi mendengar dari orang-orang yang mempraktekkan ilmu ini. Dan membuat manusia menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, jauh-jauh hari Tuhan berfirman kepada umatnya agar tidak mendengarkan ahli sihir, agar tidak mendengarkan ahli tenung, agar tidak mendengarkan peramal, tetapi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya sendiri. Saudara, di tengah-tengah umat Tuhan ada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya setiap hari datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Ada nabi-nabi Tuhan yang ditaruhkan Tuhan di setiap bangsa, di setiap kota, di setiap wilayah, yang kepadanya kita bisa meminta petunjuk berdasarkan firman Tuhan. Tidak perlu datang kepada ahli-ahli yang seperti ini, yang membuat kita tidak mendengar Tuhan dan menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saudara bisa datang langsung kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan secara langsung, bertanyalah kepada Tuhan. Tapi kalau saudara kesulitan, saudara bisa datang kepada hamba-hamba Tuhan yang dikirimkan Tuhan di tengah-tengah saudara. Pak, tidak semua hamba Tuhan, betul, tidak semua hamba Tuhan itu dekat dengan Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan punya genuinitas, ketulusan, kemurnian di dalam hatinya. Tetapi bagaimanapun juga ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati yang genuine. Yang kalau dia bertanya kepada Tuhan, dia punya kepekaan dan sensitivitas untuk menangkap apa yang ilahi. Lihat Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Ini yang dimaksud adalah Musa. Dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi yang akan datang sama seperti Musa. Dipimpin kemudian oleh Yosua, dipimpin kemudian oleh hakim-hakim, dipimpin kemudian oleh nabi-nabi, dipimpin kemudian oleh raja-raja, lalu kemudian dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri. Seorang nabi akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Siapa yang dimaksud? Mungkin yang lain menafsirkan ini adalah orang lain. Tapi Alkitab jelas ini mengacu kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Amin. Jangan mempraktekkan yang tidak dikehendaki Tuhan. Yuk praktek, datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dengarkan apa kata Tuhan. Jangan dengarkan apa yang bukan daripada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau kami mendengarkan nasihat-nasihat yang tidak bersumber daripada Tuhan, yang tidak bersumber dari firman Tuhan. Ampuni kami jikalau kami masih mempraktekkan praktek-praktek yang dibenci oleh Tuhan, yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan, yang membuat kami tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Tapi kami mau belajar hari ini untuk menyendengkan telinga kami, hati kami, konsentrasi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami semakin mendekat dan mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kami yang yang sedang kami gumuli, yang membutuhkan jawaban. Tuhan kiranya membuka pintu rahmat. Tuhan memberikan Roh Kudus, mengiluminasikan, sehingga anak-anakmu mendapatkan pencerahan yang daripada Tuhan sendiri. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi anak-anakmu. Dan firman Tuhan, ya dan amin. Dan setiap janji Tuhan digenapi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kita semakin peka mendengar suara Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin.
Amin. Selamat bekerja, selamat menikmati hari ini, dan selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.